Selamat sore semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan ketiga ini di mata kuliah PKN ya, Mas Mbak semua, kita nanti membahas tentang materi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ya. Indonesia merupakan negara yang dimiliki, ya, yang memiliki bentuk negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republik, sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan masyarakatnya tidak asing lagi dengan Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara, pedoman, dan pandangan hidup yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri. Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa. Indonesia sejak dahulu, Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya, sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Kemudian lantas perumusan Pancasila juga dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa yang selalu berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang telah diketahui bahwa Pancasila juga merupakan dasar negara Indonesia yang berarti dasar dari hukum tertinggi Indonesia atau sumber dari negara sumber hukum di Indonesia. Hal ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan naskah proklamasi Indonesia. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka, yaitu bersifat khas dan orisinil. Kelima, sila dalam Pancasila ini memang bersifat universal, sehingga dapat ditemukan dalam gagasan berbagai masyarakat lain. Letak kekhasan orisinalitasnya yaitu sebagai falsafah dan ideologi negara. Kemudian Pancasila juga berperan dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu yang berpusat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar harus dijiwai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Negara yang berpaham kedaulatan rakyat, yaitu negara tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada rakyat karena rakyat adalah sumber dari kekuasaan negara. Sedangkan arah dua perumusan norma-norma hukum harus memberikan jaminan kemudahan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menunjukkan bahwa rakyatlah yang berdaulat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, seharusnya masyarakat mengikuti dan mematuhi Pancasila, karena seperti pemaparan di atas telah disebutkan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau dasar negara yang harus dipatuhi. Karena dalam sila-sila Pancasila tidak memihak kepada satu orang saja, melainkan seluruh warga negara Indonesia. Kemudian sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Profesor Muhammad Yamin,
Perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu, ya, batu sendi, alas atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewanagari, sila yang artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik, senonoh. Dari kata sila ini di dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh dan berkembang, ya, bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena itu, keluhuran sifat nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukan nilai-nilai Pancasila merupakan ukuran bagi baik buruknya atau benar salahnya sikap warga negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai Pancasila merupakan tolok ukur, penyaring atau alat penimbang bagi semua nilai yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah diimplementasikan dan mereka pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafah negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI. Pertama, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi negara. Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, sidang BUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tahun 1947, Insinyur Soekarno mempublikasikan bahwa pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato Prof. Muhammad Jamil berisi kalimat asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketahanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Supomo menyatakan gagasan tentang rumusan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPKI. Isi pidatonya terdapat beberapa susunan terkait 5 asas sebagai dasar negara Indonesia, yaitu nasionalisme atau kebangkitan nasional, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan.
Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Dasar Negara Republik Indonesia termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinamakan dengan Pancasila. Adapun tata urutan dan rumusan Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: pertama, ketuhanan yang Maha Esa; 2, kemanusiaan yang adil dan beradab; 3, persatuan Indonesia; 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Basis Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa dan puncaknya adalah keadilan sosial yang merupakan tujuan dari 4 sila yang lainnya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sila ketuhanan yang Maha Esa memuat dimensi vertikal dari kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Sedangkan sila-sila lainnya memuat dimensi horizontal dari segi kehidupan nasional itu. Keterkaitan erat antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal dalam Pancasila adalah bahwa dimensi horizontal itu sesungguhnya adalah juga dalam kerangka dimensi vertikal, karena dimensi horizontal dan dimensi vertikal ditentukan oleh hakikat Tuhan. Pancasila sebagai dasar negara. Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka pengertian dasar negara meliputi arti basis atau fundamental, ya. Tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan rakyat, serta adil yang merupakan penguat dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara falsafah negara atau filosofis Grimlit bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. Pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, ya. Kemudian ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang 1945 dan mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Maka Pancasila sebagai ideologi juga mengandung sistem nilai yang bersifat menyuruh, ya. Pancasila merupakan dasar kehidupan dasar sehari-hari, baik berdasarkan realita kehidupan masyarakat.
Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat harus lebih dahulu memahami dasar falsafah dan ideologi negara itu. Yang selanjutnya akan mendorong perilaku warga negara, rakyat maupun penyelenggara negara dalam suasana realitas Kemudian Mas Mbak semua, di dalam peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, di sini untuk peranan Pancasila itu sendiri, yang pertama adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. Dua, Pancasila sebagai dasar filsafat, pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing. Maka sebagai pondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. 4. Pancasila sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. 5. Pancasila sebagai menjadi identitas bangsa Indonesia. Maka Mas Mbak semua, di sini dapat disimpulkan bahwa sila-sila Pancasila itu tidak statistik, akan tetapi dinamis, dengan gerak-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata bernegara merupakan peraturan kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa Indonesia, bangsa-bangsa dan negara sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa, tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Mas Mbak semua, di sini bisa tadi saya menyimpulkan bahwa kita di sini adalah bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini merupakan dasar negara, juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan bulat, baik dalam fungsi dan kedudukan sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lainnya. 2. Sila-sila Pancasila itu tidak statistik, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata bernegara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Mas Mbak semua, silahkan Anda kerjakan Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan istilah nama Pancasila menurut Soekarno. 2. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Mas Mbak semua, dengan materi yang saya sampaikan itu tadi, tentang materi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Mas Mbak semua, dari penjelasan saya tadi, pastinya Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, Kemudian Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa Mas Mbak semua untuk login di Siakat untuk pertemuan
ketiga hari ini di mata kuliah PKN ya. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.